Sungguh luar biasa betapa hebatnya Pulau Jawa. Kisah tentang Syekh Subakir dan Eyang Semar, juga dikenal sebagai Sabdo Palon, yang bertarung di puncak Bukit Tidar di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1404 Masehi, adalah salah satu contohnya. Siapapun tidak bisa menang dalam pertarungan sengit kedua karakter ini. Meskipun demikian, Syekh Subakir dan Eyang Semar Badranaya telah melakukan perjuangan selama 40 hari dan 40 malam. Kedua karakter ini memilih untuk berunding karena tidak ada yang kalah. Menurut beberapa sumber, Eyang Semar kemudian meminta Syekh Subakir untuk menjelaskan Islam kepadanya. Setelah mendengar penjelasan Syekh Subakir, Eyang Semar sebagai pengayom tanah Jawa pun mengerti dan memahami apa itu Islam. Meskipun demikian, Eyang Semar tidak senang jika tradisi dan budaya Pulau Jawa terkikis oleh ajaran asing. Akibatnya, Eyang Semar, yang beragama Islam, meminta Syekh Subakir untuk mempertahankan budaya kejawen. Ini dicapai dengan membiarkan orang Jawa mengikuti keyakinan mereka. Salah satu contohnya adalah ajaran budi atau kapitayan yang masih dipegang oleh orang Jawa. Syekh Subakir, yang juga memahami ajaran kapitayan, menerima tawaran tersebut dan berjanji tidak akan memaksa orang Jawa untuk masuk Islam. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh Syekh Subakir dan Eyang Semar, kapitayan juga merupakan pegangan budi pekerti yang akan membantu orang Jawa tetap pada fitrahnya. Setelah keduanya setuju, Syekh Subakir pergi ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam. Sementara itu, Eyang Semar memilih kembali ke pertapaannya. Perjanjian yang dibuat antara Syekh Subakir dan Eyang Semar Bodronoyo berisi hal-hal berikut. Nah, 1. Syekh Subakir tidak boleh menyebarkan agama Islam dengan kekerasan, termasuk melalui peperangan. Sebaliknya, dia meminta masyarakat Jawa untuk memilih antara memeluk agama Islam atau tetap pada agama nenek moyang mereka. 2. Terus mengintegrasikan tradisi dan budaya orang Jawa ke dalam tempat peribadatan Islam dengan bangunan ibadah bergaya, Jawa di luar dan tempat penyebaran agama Islam di dalamnya. 3. Meskipun kerajaan Islam dapat muncul di tanah Jawa, rajanya harus berasal dari keturunan campuran, seperti ayah Islam dan ibu Buddha atau sebaliknya. 4. Memungkinkan orang Jawa mempertahankan moralitas dan kepribadian asli mereka. Namun, Ki Semar akan kembali untuk mengambil kembali tanah Jawa dalam 500 tahun lagi jika orang Jawa kehilangan Jawanya. Dalam beberapa cerita, Eyang Semar, juga dikenal sebagai Sabdo Palon Noyo Genggong, berjanji akan menagih janjinya pada Syekh Subakir 5 abad kemudian. Kepercayaan orang Jawa kuno dihidupkan kembali untuk mencapai tujuan ini. Meskipun demikian, beberapa bencana alam diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa jika perjanjian dilanggar. Dalam hal pemilihan presiden yang akan datang pada tahun 2024, orang sekarang memperkirakan kemunculan Ratu Adil. Apakah Ratu Adil itu sebenarnya? Apakah benar-benar akan muncul pada tanggal 14 Februari 2024 dalam kontestasi pemilihan presiden 5 tahunan 2024? Ratu Adil digambarkan sebagai orang yang akan membawa keadilan dan kemakmuran kepada rakyatnya. Rakyat tidak hanya akan merindukan kehadirannya, tetapi juga akan mencintainya sebagai seorang pemimpin. Menurut ramalan Jayabaya, ciri-ciri presiden tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Genealogi atau keturunan Raja Nusantara. Menurut Kitab Musarar, Ratu Adil adalah keturunan dari Prabu Brawijaya, 5 Raja Majapahit terakhir yang beragama Islam. Itu juga disebutkan dalam Kitab Sabdo Palon. Dalam buku ini, diceritakan tentang pertemuan Prabu Brawijaya dengan Sunan Kalijaga dan 2 penasihatnya, Sabdo Palon dan Naya Genggong. Selain itu, disebutkan bahwa keturunan dari Sabdo Palon adalah Ratu Adil yang dimaksud. Apa sebenarnya Sabdo Palon?
Sabdo Palon disebut sebagai karakter misterius yang dianggap sebagai reinkarnasi Batara Wisnu, dewa yang menjaga alam semesta. 2. Namanya terkait dengan api atau cahaya. Kitab Musarar, salah satu sumber ramalan Jayabaya, menyatakan bahwa Ratu Adil akan muncul pada zaman Kolosuroto yang akan dipenuhi dengan bencana dan kegelapan. Karena Ratu Adil akan menerangi dunia dengan api atau cahaya, nama atau gelarnya harus berhubungan dengan api atau cahaya, seperti Agni, api, Surya, matahari, Baskara, cahaya, Nur, cahaya, dan sebagainya. 3. Memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang atletis. Dalam kitab Musarar, disebutkan bahwa Ratu Adil akan memiliki tubuh yang kuat dan sehat seperti pahlawan, dan wajah yang tampan atau cantik seperti dewa-dewi. Ini menunjukkan bahwa Ratu Adil adalah orang yang sempurna secara fisik dan mental, dengan kewibawaan dan karisma yang luar biasa. 4. Memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas. Dalam kitab Musarar, disebutkan bahwa Ratu Adil akan memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang sama dengan para nabi dan rasul. Selain itu, ramalan Jayabaya menunjukkan bahwa Ratu Adil adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan. Selain itu, dia sangat memahami berbagai disiplin ilmu, termasuk agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. 5. Mempunyai sifat-sifat mulia. Kitab Musarar juga menyebutkan Ratu Adil memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, adil, welas asih, sabar, tawakal, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Ratu Adil adalah orang yang berakhlak dan bermoral tinggi, serta memiliki hati yang bersih dan tulus. Selain itu yang paling penting lagi, Ratu Adil tidak serakah dan korupsi, menzalimi, atau mengkhianati rakyatnya. Itulah beberapa ciri-ciri orang yang akan menjadi presiden 2024 yang dikatakan dalam ramalan Jayabaya. Sebagai sebuah ramalan, tentu saja bukanlah merupakan kebenaran yang mutlak, tetapi hanya bahan diskusi untuk menentukan pemimpin masa depan yang cocok untuk Indonesia. Itulah kenapa kita harus berpartisipasi aktif pada Pilpres 2024 mendatang. Karena sosok presiden yang akan terpilih akan sangat menentukan arah kebijakan dan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dengan tantangan yang sangat berat, tentunya dibutuhkan pemimpin yang cerdas, kuat, dan berintegritas. ...2024 tampaknya tidak akan semudah yang dibayangkan beberapa orang. Caca Caroline, seorang indigo, mengatakan bahwa banyak peristiwa akan terjadi pada tahun 2024. Peristiwa tersebut dimulai dengan bencana alam yang bervariasi hingga eskalasi konflik politik di seluruh dunia. Satu, prognosis cuaca dan bencana alam. Musim pancaroba berlangsung dari akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Bencana langganan akibat curah hujan tinggi terjadi di Jakarta dari akhir tahun hingga setelah pergantian tahun sebelum tahun 2023. Misalnya, ditemukan bahwa beberapa tempat dilanda banjir, tetapi tidak sampai tingkat banjir yang signifikan. Banyak kejadian alam terjadi, seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Meskipun tidak mengakibatkan kematian, beberapa gunung Merapi tetap mengakibatkan bencana yang signifikan, seperti yang terjadi di Pulau Jawa. 2. Wabah melanda Indonesia. Bahkan saat ini, wabah itu sudah muncul dan sudah memakan korban, meskipun tidak terekspos secara luas. Caca menyadari dalam hati betapa sulitnya korban wabah ini, terutama karena proses penyembuhannya yang lama. Di beberapa wilayah, wabah tersebut telah menyebabkan kematian, tetapi tidak diberitahu oleh media. COVID-19 adalah virus, tetapi lebih parah dari COVID-19. 3. Kejadian dan kecelakaan besar. Kecelakaan terjadi di semua jenis transportasi, termasuk darat dan udara. Momentum menjelang tutup,
tahun harus selalu diwaspadai karena dari akhir tahun hingga awal tahun akan banyak kecelakaan mengerikan terjadi di semua jenis transportasi, baik darat maupun udara. Banyaknya tabrakan di jalan raya seolah menjadi menu hari-hari, sementara itu kecelakaan kereta juga akan memberi cerita baru. 4. Kasus narkoba masih menghiasi beberapa nama artis. Sementara di tanah air, kasus-kasus narkoba masih menghias beberapa nama artis, pada akhirnya akan terlilit kasus obat-obatan terlarang. Suasana semakin hiruk-pikuk oleh sebab kasus perceraian selebriti juga masih menjadi cerita yang tak kunjung usai, dan ada juga kabar duka dari seorang aktor internasional. 5. Musim demokrasi pesta. Dampak dari kontestasi musim pesta demokrasi sekarang mulai terasa. Di 2024, para pemimpin yang tidak bertanggung jawab menyebabkan keramaian. Sebagai akibat dari kontestasi tersebut, pemerintah diharapkan untuk memperhatikan keadaan yang tidak terlalu panas. 6. Prospek politik. Jika Anda tidak berhati-hati, tahun politik 2024 akan menjadi tahun yang sulit karena salah satu tokoh yang sangat populer akan terungkap melakukan korupsi. 7. Pengusaha yang menjadi pejabat akan menghadapi konsekuensi. Kejadian luar biasa terjadi pada tahun 2024. Orang-orang tidak akan menyangka bahwa karakter ini ternyata cukup mahir untuk menyembunyikan misteri. Bulan Februari mendatang adalah tanggal pemilihan presiden 2024. Ada Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo di antara kandidat capres yang telah mendaftar. Tidak jelas siapa dari ketiga nama ini yang akan menjadi presiden. Namun, Ronggo Warsito, pujangga Jawa terkenal, pernah meramalkan sosok pemimpin Indonesia yang akan datang. Ronggo Warsito menggambarkan sifat para presiden dari masa ke masa dalam ramalan. Kita dapat memperkirakan siapa yang akan menggantikan Jokowi sebagai presiden berikutnya. Berdasarkan gambar tersebut, siapa yang akan dipilih oleh Ronggo Warsito sebagai presiden pada tahun 2024? Pada masa pemerintahan Sultan Pakubuwana West Ronggo Warsito, yang memiliki nama lengkap Raden Ngabehi Ronggo Warsito, adalah seorang pujangga yang menulis sekitar 60 karya sastra Jawa. Ronggo Warsito mengatakan dalam salah satu tulisannya bahwa 7 satrio piningit akan muncul, dan mereka akan memimpin atau menjadi presiden di wilayah yang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Kemudian ramalan tersebut dikaitkan dengan siapa yang akan menjadi presiden berikutnya untuk menggantikan Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ramalan Ronggo Warsito Presiden 2024 berdasarkan karakteristiknya. 1. Murwo Kunchoro, Satrio Kinunjoro. Murwo Kunchoro adalah pemimpin pertama dalam buku ramalan Ronggo Warsito. Tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara ini dikenal sebagai Kinunjoro, disebut sebagai orang yang membebaskan bangsa negara dari penjara. Pemimpin ini juga dikatakan akan menjadi pemimpin terkenal di dunia. Tokoh Murwo Kunchoro ini dianggap sebagai Soekarno, presiden pertama Indonesia, berdasarkan karakteristik tersebut. 2. Satrio Mukti Wibowo Kesandung, Kesampar. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar ini digambarkan sebagai pemimpin berharta dunia, mukti, dan berwibawa atau disegani, Wibowo. Namun, sosok ini disebutkan akan mengalami keadaan yang membuat dirinya tampak salah dan buruk, kesandung kesampar. Dari gambaran tersebut, tokoh ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden kedua RI Republik Indonesia, sekaligus pemimpin Orde Baru yang disegani juga ditakuti. 3. Jinumput Sumela Satrio. Satrio Jinumput Sumela Atur menceritakan tentang seorang pemimpin yang diangkat, Jinumput, menjadi pemimpin dalam masa jeda.
Tokoh ini dianggap sebagai Presiden B.J. Habibie. 4. Tapanggrame Satrio Lelono. Tapanggrame juga ada. Lelono adalah seorang pemimpin yang gemar mengembara, dan Tapanggrame adalah seorang yang cukup religius. Orang ini juga disebut Gus Dur, atau KH. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. 5. Hamongtuwuh Satrio Piningit. Satrio Piningit. Hamongtuwuh ini digambarkan sebagai seorang pemimpin. Hamongtuwuh yang memiliki karisma yang berasal dari keturunan moyangnya. Dengan menggabungkan sifat-sifat ini, Megawati Soekarno Putri diangkat menjadi presiden, menggantikan Gus Dur. 6. Satrio Boyong Pambukaninggapuro. Satrio Boyong Pambukaninggapuro adalah seorang pemimpin yang berpindah dari posisi Menteri Nadi Presiden. Tokoh ini juga akan berperan sebagai pembuka zaman kejayaan Pambukaninggapuro. Banyak orang berpendapat bahwa figur yang memimpin dalam ramalan Ronggo Warsito ini memiliki karakteristik yang mirip dengan Susilo Bambang Yudhoyono. 7. Sinisihan Wahyu Trio Pinandito. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu adalah seorang pemimpin yang sangat religius. Dia dijuluki sebagai Resi Begawan, Pinandito, dan secara konsisten bertindak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sinisihan Wahyu. Sebagian orang mengatakan bahwa sifat-sifat karakter ini tidak cocok dengan Presiden Jokowi. Jadi masih ditunggu siapa sosok pemimpin dengan karakteristik seperti Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Manusia selalu mencari jawaban atas misteri masa depan. Peramal buta Baba Vanga yang meninggal pada tahun 1996 banyak digunakan sebagai acuan. Di antaranya adalah hasil pemungutan suara Brexit, terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden ASEAN, dan serangan teroris 11 September. Peramal yang dijuluki Nostradamus dari Balkan itu juga memprediksi banyak peristiwa penting di tahun 2024 sebelum dia meninggal. Diambil dari berbagai sumber, Baba Vanga telah memprediksi 6 peristiwa yang akan terjadi pada tahun 2024. 1. Revolusi teknologi. Terobosan besar dalam komputasi kuantum akan terjadi pada tahun 2024, yang akan membawa revolusi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kemampuan komputer kuantum yang luar biasa, revolusi teknologi ini akan mengubah banyak industri, mulai dari keuangan dan kesehatan hingga keamanan siber. 2. Krisis ekonomi. Pada tahun 2024, akan ada krisis ekonomi besar dengan dampak global, dengan peningkatan utang, ketegangan geopolitik, dan pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur. 3. Serangan siber. Bola kristal. Baba Vanga memperingatkan tentang lonjakan serangan siber pada 2024. Skalanya pun luar biasa, karena menyasar infrastruktur vital, seperti jaringan listrik dan fasilitas pengolahan air. Serangan-serangan ini dapat menyebabkan gangguan dan kekacauan luas, membayangi ancaman keamanan nasional yang serius. 4. Revolusi medis. Baba Vanga memperkirakan kemajuan besar dalam bidang kesehatan pada 2024, mulai dari penemuan metode perawatan baru hingga penemuan obat revolusioner untuk penyakit yang selama ini dianggap tidak dapat disembuhkan. 5. Upaya pembunuhan. Baba Vanga mengatakan bahwa pada tahun 2024 akan ada rencana pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia juga meramalkan serangan teroris oleh ekstremis Islam di Rusia. 6. Alien. Sebagian orang mengatakan bahwa Baba Vanga pernah meramalkan pertemuan manusia dengan makhluk luar angkasa, atau peristiwa yang berkaitan dengan makhluk luar angkasa pada tahun 2024. Nostradamus adalah seorang dokter dan ahli astrologi Prancis. Bagi kalian yang belum tahu, astrologi adalah bidang yang menyelidiki hubungan antara pergerakan benda angkasa dengan berbagai peristiwa yang terjadi di bumi. Dengan kata lain,
Nostradamus dianggap sebagai seorang ahli ilmu Titan atau primbon. Selama hidupnya, Nostradamus menulis banyak ramalan tentang keadaan dunia dari masa ke masa. Dia bahkan meramalkan kematian sendiri. Ini adalah ramalan Nostradamus untuk tahun naga 2024. 1. Tahun 2024 akan penuh dengan tragedi. Di tahun 2024, menurut Nostradamus, suatu benda yang sangat terang akan melintasi dunia saat dunia tertidur. Dengan membelah langit malam dan membangunkan manusia dari tidurnya, benda itu akan membuat yang di atas menjadi panas dan yang di bawah menjadi basah. Dihubungkan dengan ramalan Nostradamus di tahun 2024, Badan Geologi Amerika menyatakan bahwa akan ada perubahan dalam struktur permukaan bumi yang akan menyebabkan banyak gempa bumi, erupsi gunung, dan banjir bandang. Berbagai bencana tersebut akan dimulai dengan kemarau yang berkepanjangan yang akan menyebabkan orang di seluruh dunia kesulitan menemukan sumber air bersih. Kemarau ini akan menyebabkan penurunan kemakmuran yang signifikan dan banyak perpindahan penduduk, terutama di negara-negara Eropa Barat. Selanjutnya, banjir bandang dan gempa bumi akan muncul di beberapa negara di Asia dan Amerika. Selain itu, diramalkan akan kewalahan dengan berbagai masalah sosial yang muncul di dalam negeri, serta kenaikan harga berbagai kebutuhan pangan. 2. Munculnya dominasi AI, Artificial Intelligence. Pada salah satu bait syair ramalannya, Nostradamus mengatakan bahwa suatu saat nanti, setelah bumi berumur 2000 tahun, dunia ini akan dipimpin dan diatur oleh sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh manusia sendiri. Sumber daya robot akan menggantikan sumber daya manusia pada tahun 2024, dengan setengah pekerjaan manusia akan digantikan oleh AI. Dengan waktu, sistem kecerdasan buatan akan semakin menggantikan peran manusia di dunia nyata, bahkan mampu mengembangkan kecerdasan buatan mereka sendiri. Pada titik tertentu, sistem kecerdasan buatan ini mungkin akan memiliki kemampuan untuk memperbudak manusia, yang mungkin juga menjadi penyebab Perang Dunia Ketiga. 3. Bangsa manusia akan mengalami perang selama 7 bulan. Sebagian besar orang percaya bahwa ramalan Nostradamus tentang perang besar umat manusia sedang berlangsung akhir-akhir ini, mulai dari perang Rusia melawan Ukraina hingga perang Palestina-Israel, yang diperkirakan akan semakin meluas ketika Cina melawan Taiwan. Syair yang ditulis oleh Nostradamus mengatakan bahwa perang ini akan memengaruhi kehidupan seluruh umat manusia selama 27 tahun, dan gencatan senjata akan berlangsung selama 7 bulan. Selain itu, Nostradamus menunjukkan bahwa salah satu pemimpin terkemuka di seluruh dunia harus meninggalkan jabatannya pada tahun 2024, dengan perhatian besar tertuju pada Vladimir Putin, Presiden Rusia. 4. Munculnya suatu virus baru yang bisa menyebabkan pandemi. Pandemi pemanasan global yang sedang kita alami saat ini akan muncul dari suatu virus yang sudah ada sejak ribuan tahun di pegunungan Siberia yang beku. Orang percaya bahwa virus ini akan membuat manusia seperti zombie, membuat mereka tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Namun, banyak peramal dunia yang lain mengatakan bahwa virus baru tersebut berasal dari senjata biokimia yang akan digunakan saat Perang Dunia Ketiga hampir berakhir. 5. Ekonomi akan stagnan. Dalam salah satu bait ramalan, Nostradamus mengatakan bahwa dunia akan mengalami masa ketika harga gandum akan melonjak dan manusia akan saling memangsa. Ini dianggap berkaitan dengan keadaan saat ini dan juga keadaan di tahun 2024. Pada tahun depan, harga makanan diproyeksikan akan meningkat karena banyak negara belum pulih dari pandemi corona. Selain dampak dari berbagai perang yang sedang berlangsung saat ini, menurut ramalan Nostradamus, di tengah pelambatan ekonomi global nanti, akan ada satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang bisa bangkit dan menjadi salah satu negara terkuat, bahkan mungkin menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan Cina. 6. Akan ditemukannya alat yang bisa menghidupkan orang mati. Dia akan menemukan alat yang dapat menghidupkan orang mati. Nostradamus tidak hanya menulis bahwa manusia pada suatu saat akan dapat tinggal di planet Mars,
tetapi juga mengatakan bahwa orang yang mati akan bisa hidup kembali. Hal ini jelas tidak memiliki arti yang sebenarnya. Kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang mati adalah penemuan teknologi para ilmuwan barat yang masih dalam proses pengembangan. Lebih tepatnya, suatu teknologi yang sangat canggih yang dapat mengkopi semua memori yang ada di otak manusia dan menyimpannya dalam media hologram, sehingga ketika seseorang mati, hologram tersebut akan menggantikannya.